Nah, akidah Mujassimah ini sama dengan akidahnya Zionis. Siapa Zionis? Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya, Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi dilarang membantu Israel. Dilarang melawan Israel, membantu Hamas gak boleh Wahabi. Mengapa? Karena adiknya. Itu Mujassimah namanya ya, Mujassimah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tuan-tuan yang mungkin kenapa Arab Saudi tidak berangkat ke Palestina? Ya, ini orang-orang yang tidak paham militer, orang yang tidak paham politik, cuman jadi pengamat politik. Itu masalahnya. Ini banyak pengamat yang perlu diamati lagi. Ya. Dari mana mereka datang? Dari Yaman, tadi sudah Syiah. Masuk dari Syam melalui orang Syiah. Dan mereka sengaja menarik Arab Saudi untuk masuk ke kancah ini supaya digulai di sana. Kau masuk kancah? Kalau masuk kancah, digulai. Nah, habis itu nanti menjerit Arab Saudi minta bantuan negara-negara Islam, semuanya angkat tangan. Kami tidak. Jelas? Jelas? Tidak tahu ya. Dulu ketika Irak menginvasi Kuwait, yang mengharuskan Arab Saudi harus bantu Kuwait karena bertolaknya serangan mengembalikan kota Riyadh dari Kuwait. Dulu kan direbut Riyadh oleh orang-orang pendukung Turki dan Mesir. Akhirnya mereka bertolak mengembalikan kota. Kalau kitanya Bandung Lautan Api ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah pernyataan, Idrus Ramli menyatakan bahwa akidah Wahabi Mujassimah ini mirip dengan keyakinan Zionis Yahudi yang menggambarkan Tuhan seperti seorang pria tua dengan rambut dan jenggot putih serta tinggi sekitar 30 meter. Ia menambahkan bahwa perbedaan utama antara Tuhan versi Zionis Yahudi dan Wahabi adalah usia, di mana Tuhan Zionis dianggap lebih tua. Idrus Ramli mengaitkan hal ini dengan larangan Wahabi dalam membantu atau melawan Israel serta Hamas, karena akidah Mujassimah yang dianggap sejalan dengan Zionis. Subhanallah, sungguh luar biasa syubhat singa aswaja yang dituduhkan terhadap negara kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah. Kita simak videonya sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazirah Arab. Sekarang di situ ada negara Yordania, ada negara Palestina, semoga Allah bebaskan dari cengkraman Yahudi. Kemudian ada Syria, semoga dibebaskan dari orang Syiah Rafidah, Nusairiyah. Kemudian Lebanon, semoga juga dibebaskan dari orang-orang Syiah. Wah, semuanya, ya Allah Subhanallah, berbahaya sekali rupanya ya. Di utara itu semuanya banyak orang Syiah, termasuk Palestina sendiri ingin dikuasai oleh Syiah. Untuk membebaskan Palestina tidak, bukan membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan, tapi untuk kekuasaan politisnya. Nah, mereka tidak yakin Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Baitul Maqdisnya orang Syiah itu di langit, bukan di bumi. Jadi kalau ada yang berharap Syiah akan membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, berarti dia mimpi di siang bolong. Ini ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kejahilan yang dipelihara. Ini kalau banyak tokoh yang tak paham ini. Masalah tokoh, ya, kalau dihilangkan hanya di tokoh. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di wawancara dengan radio dengan radio Rusia, orang Syiah mau dengarkan, tapi tidak paham nanti bahasa. Dia bicara kapan hendak menyerang Israel. Dia bahasanya tunggu dulu
Orang Palestina dihabisi dulu, dah habis dulu baru serang. Dari mana Anda akan menyerang? Mereka bilang dari Yaman. Yaman kan tidak punya perbatasan langsung dengan Israel. Ternyata tujuannya bukan Yaman, menghancurkan Arab Saudi. Mau dengarkan? Hah? Enggak paham juga, nantilah selesai kajian. Mau yang ada mau dengar nanti kita dengarkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tujuan mereka ke Yaman bukan untuk membela Palestina, tapi untuk menyerang Arab Saudi. Makanya tuan-tuan yang mungkin kenapa Arab Saudi tidak berangkat ke Palestina? Ya, ini orang-orang yang tidak paham militer, orang yang tidak paham politik, cuman jadi pengamat politik. Itu masalahnya. Ini banyak pengamat yang perlu diamati lagi. Ya. Dari mana mereka datang? Dari Yaman, tadi sudah Syiah. Masuk dari Syam melalui orang Syiah. Dan mereka sengaja menarik Arab Saudi untuk masuk ke kancah ini supaya digulai di sana. Kalau masuk kancah? Kalau masuk kancah, digulai. Nah, habis itu nanti menjerit Arab Saudi minta bantuan negara-negara Islam, semuanya angkat tangan. Kami tidak apa. Jelas? Jelas? Tidak tahu ya. Dulu ketika Irak menginvasi Kuwait, yang mengharuskan Arab Saudi harus bantu Kuwait karena bertolaknya serangan mengembalikan kota Riyadh dari Kuwait. Dulu kan direbut Riyadh oleh orang-orang pendukung Turki dan Mesir. Akhirnya mereka bertolak mengembalikan kota. Kalau kitanya Bandung Lautan Api ya. Lebih kurang begitu. Jadi mereka, tapi bukan lautan api. Ini juga harus perlu ditonton catat dengan baik ya, sebab orang sering membuat memframing buruknya Wahabi itu haus darah kata mereka. Padahal dalam 60 tahun 40 peperangan, yang meninggal dalam 40 peperangan itu hanya lebih kurang 4.500 orang. Seperti disebutkan oleh Muqaddam dalam Inwanul Majd di Tarikh Najd. 4.500 banyak. 40 peperangan banyak. Dalam 60 tahun banyak. 4.500 sedikit dia. Antum hitungnya rupiah apa dolar? Sedikit. Nah, sedikit. Bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh Syiah misalnya, yang membunuh dalam sepekan tidak sampai di dalam Masjidil Haram, orang sedang ihram 35.000 orang. Jadi Syiah yang haus darah, Wahabi yang tertuduh. Sah? Lagi pula yang dilakukan ni, yang sering keluar-keluar ni saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, sah? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hati-hati dengan Wahabi itu, nanti kalau mereka berkuasa ini. Ya akhi, antum kalau tidak punya dalil jangan memfitnah, gitu ya. Orang kalau dengar begini takut orang, teroris sedihnya, sah? Sebenarnya tidak payah. Ada tuan-tuan punya orang tua pergi haji sekarang? Tidak ada di ujung batu orang naik haji. Tidak ada. Subhanallah, kalau saya tahu bisa pindah kuota ke sini kemarin. Daftar di sini. Tidak ada orang Jumat haji. Ada. Coba tanya, telepon mereka, ketakutan atau aman di sana? Tapi masih banyak juga orang-orang hebat, orang pintar, yang gelar doktor, yang gelar LC, yang percaya juga isu-isu dusta ini. Yang melariskan dokter LC pula kan sebagiannya. Jadi memang gara-gara hati yang buta, mata tak bisa melihat lagi yang nyata. Nah, jadi karena mereka selalu menggaung-gaungkan seperti itu, saya katakan Imam Asy'ariyah Ibnu Tumar di Maroko dulu dalam 7 peperangan dalam rentang waktu 9 tahun, seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, itu menghabisi Ahlus Sunnah 200.000 orang. Mana yang banyak 200.000 sampai ibu mati? Kok lambat tuh ngitungnya saya? 200.000 berapa nolnya? Gitu aja kok repot ya. Nah, 200.000
nolnya berapa? 5. Kalau 4.500, nolnya berapa? 2. Mana yang banyak 5 daripada 2? Tapi kan itu nol, Ustaz. Nol kan tidak ada nilainya. Kalau nol taruh depan tidak ada nilai, tapi nol di belakang banyak nilai. Makanya nol jangan taruh di depan. Jadi mana yang bagian-bagian nol jangan di depan, belakang aja. Kalau di depan tidak ada nilai. Jadi mana yang kosong-kosong, ya akalnya jangan taruh depan, nanti tidak bernilai kita. Tapi kalau yang berisi-berisi taruh depan, 1 aja depan dah lumayan tuh, sah? Apalagi kalau 9 di depan. Masya Allah, dikasih 0,5 sudah 900.000. Jadi 200.000 dalam 7 tahun, dalam 9 tahun 7 peperangan. Habis itu yang salah tetap Wahabi. Yang dalam 40 peperangan korbannya hanya 4.500. Nanti cari-cari alasan. Ini alasan agama, ini alasan politik. Apapun alasan, nak politik, nak agama, Anda kejam. Sah? Sah ya? Apapun alasannya, nak alasan politis, nak alasan agamis, Anda pembunuh. Sah? Oleh sebab itu jangan diangkat-angkat juga kasus yang fitnah-fitnah seperti ini. Takut kita umat Islam jadinya, sah? Orang nak ngaji takut, oh itu jangan ngaji semua Wahabi itu, haus darah. Dah berapa orang yang mati di sini? Hah? Sudah berapa orang yang diusir dari sini? Enggak ada kan? Oh kaji itu haram semua tuh, tidak ada yang halal. Sejak tadi belum ada, kita bilang haram satu. Jadi kadang-kadang fitnah-fitnah. Begitulah tuan-tuan. Orang kalau tidak punya dalil, tidak punya hujah, selalu datang fitnah. Ini kalau punya dalil, tidak perlu kita fitnah lagi. Ini yang benar, ini dalil. Selesai. Nah, makanya, Syekh, mananya banyak 4.500? 40 peperangan. Ini 200.000, 7 peperangan. Mana yang haus darah? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, yang seperti ini jangan diungkit-ungkit sebenarnya, supaya masyarakat tidak takut mengaji. Ya terserah nak ngaji dengan antum, nak ngaji dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting ngaji kan? Nah, cuman dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Jelas? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali dalam ceramahnya menyoroti situasi di Jazirah Arab, khususnya mengenai ancaman yang dihadapi negara-negara seperti Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Ia menyatakan bahwa wilayah utara Jazirah Arab kini dikuasai oleh kelompok Syiah, termasuk Palestina, yang menurutnya berada dalam bahaya besar jika jatuh ke tangan Syiah Rafidhah dan Nusairiyah. Ustadz Dasman Hafizahullah juga menyebutkan bahwa ada kesalahpahaman di kalangan sebagian tokoh yang mengira Syiah akan membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Ia menegaskan bahwa Syiah tidak percaya Masjidil Aqsa berada di bumi, melainkan di langit. Oleh karena itu, menurutnya, harapan bahwa Syiah akan membebaskan Palestina adalah ilusi belaka. Lebih lanjut, ia mengkritik mereka yang mempertanyakan mengapa Arab Saudi tidak menyerang Israel untuk membela Palestina. Ustadz Dasman Hafizahullah menjelaskan bahwa Syiah sebenarnya berniat untuk menghancurkan Arab Saudi, bukan membantu Palestina, dan mereka hanya ingin menarik Arab Saudi ke dalam konflik agar dapat menyerangnya. Ustadz Dasman Hafizahullah juga membantah tuduhan bahwa Wahabi adalah kelompok yang haus darah. Ia membandingkan jumlah korban dari peperangan yang melibatkan Wahabi, yang diklaimnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan korban yang diakibatkan oleh Syiah. Menurutnya, fitnah terhadap Wahabi seringkali disebarkan oleh mereka yang tidak memiliki dalil atau hujah. Ia mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam fitnah dan tetap fokus pada ilmu dalam menjalankan agama. Pesan akhirnya adalah agar masyarakat tidak takut untuk mengaji, baik dengan Wahabi maupun lainnya, selama dilakukan dengan ilmu yang benar, bukan berdasarkan fitnah. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.